Oke guys, kembali lagi di channel seputar Rubik. Nah, pada video kali ini akhirnya gue upload lagi ya, karena gue ada kabar gembira untuk kalian semua para cuber di Indonesia ya. Ya, bagi mungkin ini kalian semua juga sudah pada tahu ya, karena kalian tuh lebih aktif daripada gue tuh masalah-masalah cubing gini. Soalnya gue udah jarang banget sih buka konten-konten tentang cubing ya, karena gue juga udah mau hampir pensiun ya. Tapi setelah mendengar kabar ini gue nggak jadi pensiun, malah gue beli Rubik lagi yang mau akan gue unboxing hari ini juga ya, tapi itu entaran. Oke, di video kali ini gue sebenarnya ada beberapa hal yang mau gue lakuin. Yang pertama itu pasti unboxing ya, unboxing biasa aja lah, nggak usah sampai review-review gitu, cuman ngasih tahu Rubik apa yang gue beli gitu. Cuman 2 Rubik sih, 2x2 sama 3x3 doang, untuk persiapan nanti kompetisinya. Oke, kompetisi apa yang akan gue ikutin? Ya, dan ini juga sebagai pertama kalinya gue ikutin kompetisi ini, kompetisi offline ya tentunya. Ya, karena di Indonesia itu sudah berani ya, panitia-panitia Indonesia, delegate Indonesia sudah berani untuk mengadakan kompetisi ini. Ada, kalau nggak salah, ada 5 kompetisi mungkin ya, 5 WCA competition yang akan diadakan di Indonesia, dan bahkan udah ada satu competition yang sudah berjalan, bahkan sudah lewat ya, di tanggal 3 Juli kemarin terakhirnya selesainya itu. Nama komnya itu pasti kalian sudah tahu juga sih, CC Mini Sunday yang diadakan di Jakarta ya. Gue kemarin sempat lihat ya, bahkan wah, gue kaget banget lihat waktu-waktu mereka ya, karena gue juga sudah lama nggak ngulik-ngulik tentang waktu kiber-kiber di Indonesia, bahkan ya gitulah. Gue udah lama banget nggak nyari-nyari tentang hal begituan. Pas gue lihat tuh waktu mereka, waduh gila sih. Bahkan si siapa ya, si Fahmi ya, Fahmi kalau nggak salah dia dapat ASR, Asian Record ya. Itu bahkan kompetisi pertama dia kalau nggak salah tuh, setelah 2 tahun ya. Wah, bahkan dia dapat peringkat 3 dunia world record, WR3 gitu ya kalau bisa dibilang. Wah, gila, keren sih. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja. Yang pertama gue akan lakuin itu adalah unboxing ya. Rubiknya sih biasa aja ya, ini Rubik lama juga. Ini yang pertama 2x2, mungkin ini agak terlalu jauh sih, gue deketin dikit karena ini unboxing ya. Oke, yang pertama 2x2 Yongjun Yupo 2x2 stickerless ya. Oke, sekarang gue lebih suka menggunakan stickerless daripada black base ya. Lihat ya, Rubik gue sekarang semuanya udah full stickerless. Cuman ini aja nih yang masih black base. Nah, ini Rubik pertama, Rubik gun pertama gue ya, sekaligus Rubik terakhir. Karena gue sudah nyesel banget beli gun ya, udah mahal. Ya mending gue beli kayak gini-gini lah, Rubik murah 100 ribuan, di bawah 100 ribu. Nah, kalau yang Jun Yupo ini waktu itu gue beli berapa ya? 40-an ribu, 60 ribu lah, 60 ribu kalau nggak salah. Yang Jun Yupo bukan asal ya. Lalu ada RS3M 2021 ya. Kenapa gue beli lagi RS3M ya? Padahal gue sebelumnya sudah punya yang 2020 ya. Oke, karena Rubiknya murah ya bisa dibilang, dan juga gue suka banget sama Rubiknya, walaupun ini Rubik murah bilang, tapi ini Rubiknya udah pas banget sama tangan gue gitu. Jadi nggak perlu lah beli Rubik yang mahal gitu. Rubik ini aja udah cukup sih. Harganya waktu itu 100 ribuan di bukan asal. Kalau kalian pengen tahu kalian bisa cek aja. Gue juga agak lupa lah gitu ya harganya, karena ini udah 2 minggu lalu gue beli dan baru sempat unboxing sekarang gitu. Nah, ini kita dapat stand cube-nya juga ya sudah banyak banget gue punya ini. Jadi nggak penting banget sih. Dan biasalah aksesorisnya ya aksesorisnya biasa aja, isinya paling stiker gitu, kartu ya biasalah, sama screw-nya gitu. Oke, ini kita akan coba dulu ya. Ini gue sudah pakai ya, bahkan sudah sampai 100 soft lebih menggunakan Rubik ini. Taruh, bukan ini kok, yang ini cok. Nah, yang ini Rubiknya ya. Ya salah masukin tadi ya, padahal mau pura-pura unboxing malah salah masukin Rubik. Yang ini harusnya yang Jun punya. Kalau yang ini sih MGC ya. Oke, yang Jun punya. Kita akan lihat.
Ya sesuai harga sih ya, agak sedikit kaku Ruby 2x2 nya. Kenapa gue beli Ruby 2x2 lagi? Bahkan yang di bawah malah gue beli ya, malah menurun gitu. Karena gue mau ikut kompetisi punyanya siapa ya? Punyanya itulah kiber anak-anak kiber di Indonesia. Siapa? Kompetisi online sih, IDSC ya, IDSC yang relay yang akan datang ya, Agustus bulan depan. Dia tuh ngadain kompetisi di mana tuh semua eventnya tuh relay gitu ya. Karena di sini gue ikutin gini juga 2x2 relay yang dimana membutuhkan 3 ruby ya kalau di eventnya dia. Ya lagi satu ada di sana ya, gue nggak ambil. Pokoknya makanya gue beli lagi ruby lagi satu untuk biar bisa ikutan gituan ya. Dan ini juga 3x3-nya gue beli lagi karena biar bisa juga ikutan. Soal ruby 3x3 gue tinggal lagi 2. Ini sama ruby gunnya gitu. Makanya gue beli lagi satu supaya bisa ngepas dan bisa ikutan. Oke. Nah, kalau RS3M 2021 ya seperti biasa suaranya agak berisik. Ya tidak seperti gun ya yang suaranya tuh halus, nggak terlalu berisik. Tapi enak gitu guys. Mungkin ini masih terlalu cepat menurut gua, karena gua memang belum setting ini. Gua makanya masih settingan pabrik, settingan dari pabriknya, jadi belum gua apa-apain, bahkan gua belum isiin loop gitu. Oke, sekarang ini aja untuk unboxing ya. Sama lagi satu gua lupa, gua juga beli loop ya. Loopnya sih biasa aja. Gua beli loop punyanya Balam Cube yang mereka buat, Balam Cube, sorry. Bukan asal loop V1 ya nama loopnya. Sekarang gue isiin karena ini belum pernah gue isiin ya. Loop sama sekali, ini masih kosong banget gitu. Jadi gue isiin aja sekarang. Oke. Gue isiin dikit aja kali ya, biar nggak terlalu gini nanti rubiknya. Yang penting isi aja lah. Oke. Oke, gue tadi belum bilang ya gue ikut kompetisi apa ya di WCA competition kali ini yang diadakan di Indonesia ini. Oke. Yang akan berjalan kompetisinya itu yang belum berjalan ada 4 ya. Sama lagi satu sebenarnya yang Jakarta tuh, tapi udah selesai. Ya udah lewat. Tapi sekarang bakal ada lagi di Jakarta Open ya. Tapi bulan depan itu. Oke. Yang pertama ada Surabaya Open ya. Surabaya Open 2021. Nanti gua akan tampilin website WCA-nya biar kalian bisa lebih jelas ya nanti. Tapi ntar dulu, kita akan unboxing gini dulu. Masih ya lihat Ruby dulu ya. Nanti dan juga event-event akan gue ikutin, gue akan jelasin di situ juga. Gue mau analisis sedikit mengenai kompetisi yang akan gue ikuti. Nah, yang kompetisi kedua tuh ada apa ya? Ini namanya gue agak lupa. Pokoknya dia tuh 2 kompetisi berikutnya tuh ada di Medan. Di Medan, dan yang keempat itu ada Jakarta Open kalau nggak salah namanya ya. Itu diadakan bulan depan, tapi gue nggak ikutan ya. Yang gue ikutin tuh di Surabaya karena lebih dekat jaraknya dari Bali ya. Kalau Jakarta tuh agak jauh juga gitu. Makanya gue nyari sana, sekalian gue mau ke ada suatu tempat lah. Soalnya yang gue inginin banget ya saat nanti kuliah adalah universitas yang pengen gue datangin di Surabaya. Ya kalian nggak usah kepo lah, pokoknya ada lah. Intinya universitas terbaik di Surabaya, kalian tahu pasti lah. Oke, bukan universitas sih, tapi institut ya lebih tepatnya. Oke, ini setelah dikasih loop, dia bisa lebih stabil ya gerakan putarannya, tapi masih berisik seperti biasa ya. RS3M memang agak berisik. Nanti gua akan setting lagi nih tengah-tengahnya nih. Apa sih namanya gue lupa. Pokoknya gua akan setting nanti. Oke, nanti di video-video selanjutnya gua juga akan ngevlog tentang kompetisi ini. Nanti gua akan ngevlog bagaimana suasana di pertandingan tersebut. Bagi kalian yang nggak ikutan, nanti kalian bisa merasakan gitu ya, bagaimana tegangnya dan juga gimana suasananya dari kompetisi itu ya. Oke. Tapi mungkin gue vlognya
nggak banyak omong juga, karena gue bisa dibilang orang pemalu ya. Jadi apalagi ngomong depan kamera, depan banyak orang itu, gue agak sedikit kaku, susah aja ngomongnya. Jadi gue paling isiin backsound aja, sekalian ambil angle ambil footage-nya itu. Sekarang lanjut, kita akan setelah mengunboxing, kita akan menganalisis kompetisi yang akan gue ikuti, dari kompetitornya, dari deskripsi pertandingannya, dari event-eventnya, dan ya mungkin ada beberapa lagi. Oke? Tapi sebelum itu gue nyalain dulu software untuk perekam layar gue. Oke guys, ini dia tampilan website ya dari WCA. Aduh, kok kayak apa aja? Ya kalian pasti udah tahu lah tampilan dari website WCA, yang dimana di sini semua informasi mengenai cubing itu ada di sini. Mulai dari ranking dunianya siapa, ranking peringkat 1 dunia, ranking ASEAN, ranking Eropa, ranking Indonesia, bahkan nasional, semua ada di sini. Bahkan ya history pertandingan juga ada di sini. Oke, kita akan mulai dari kompetisi yang aku ikuti nanti ya, yaitu ada di Surabaya Open tanggal 23 Juli, yang dimana itu lagi 6 hari ya, hari Sabtu nanti. Nah, gue buat video ini hari Minggu, jadi lagi 6 hari itu akan dimulai kompetisi ini. Lokasinya lebih tepatnya di sini ya. Oke, kita akan lihat dulu dari kompetitornya, siapa saja yang ikutan. Oke, kita lihat dulu. Di sini orang Indonesia semua dan ada 60 orang yang ikutan. Oke, lumayan banyak. Di sini ada 9 event ya. 9 ya. Ya, 9. Yang dimana ada event 3x3, 2x2, 4x4, 3x3 blindfold, 3x3 one hand, clock, mega mix, pyramid, cube. Oke, nama gue itu ada di sini. Di bawahnya sang rekor nasional Indonesia, Christian Fusada ya. Waduh, nama gue ada di atasnya ya, di bawahnya ya. Mantap. Di sini nama gue nggak bisa diklik ya, karena gue belum punya WCA ID. Oke, maka gue ikutin kompetisi ini sebenarnya tujuannya hanya untuk mendapatkan WCA ID dan ranking nasional ya. Dan yang penting nama gue tuh ada di ranking nasional Indonesia ya, di ya peringkat di Indonesia paling nggak ada 100 besar lah di sana. Gue targetin itu aja. Gue nggak peduli dapat juara berapa, yang penting bisa ada nama gue. Di sini gue ikutin 7 event ya, 3x3 blindfold dan clock gue nggak ikutin, karena 3x3 blindfold gue sudah lupa, udah nggak pelajarin itu lagi ya. Dulu gue bisa tahun 2019 nggak salah, gue bisa dulu, tapi gue udah berhenti, udah lama banget berhenti, jadi udah lupa rumus-rumusnya. Oke, di sini ada clock juga gue nggak ikutin karena rubik clock gue udah rusak. Gue bisa clock tapi udah rusak rubiknya, jadi ya nggak bisa ikutan. Oke, ada satu event yang gue targetin ya, bisa dapat bisa naik podium lah, paling nggak podium 3, yaitu Rubik Megamix. Tapi sebelum itu kita akan analisis dulu kompetitornya siapa aja gitu, sebelum kenapa gue bisa bilang gue bisa targetin bisa dapat podium 3. Oke, di sini kita lihat ada 31 kompetitor yang ikut Megamix ya. Kita akan lihat dulu kompetitor yang ini. Kita ngelihat histori dia. Megamix dia itu terakhir rekornya dia itu 2 menit tahun 2018 ya. Oke. 2018 dia 2 menit. Mungkin sekarang dia bisa sampai 1 menit kali ya kalau dia rajin latihan, bahkan di bawah 1 menit. Kita lihat ini dulu. Yang kedua, kita lihat kompetitornya. Oh, ini 1 menit 35 detik dia singlenya dia, rekornya, lalu 1 menit 55 detik. Ya mirip-mirip kayak tadi lah ya. Kita ngelihat apakah ada orang yang di bawah 1 menit, kecuali Christian Fusada ya. Saya udah tahu soalnya Christian Fusada itu pasti dia di bawah 40 detik ya. Dia kalau salah waktu itu rekor 30 detik single ya. Itu udah nggak usah lah, lewatin aja. Anggap aja dia udah podium 1, oke? Kita akan cari siapakah kandidat untuk podium 2 dan podium 3-nya nanti. Kita akan lihat. Di sini dia masih pertama kali ikut ya, mungkin dia orang baru nih.
gue nggak kenal juga nih orangnya. Di sini ada Alvin, kita akan lihat. Lihat dulu megamixnya dia 2 menitan. Kita akan lihat yang menonjol megamixnya. Di sini Amanda, ini cewek kayaknya ya. Ya benar, cewek. Wah, ini lumayan sih, 1,5 menit. Oke, tapi kita akan lihat yang lebih ininya. Wah, ini Mas Anang. Waduh, ini yang pernah keluar ikut WCA gitu ya, WCA apa namanya tuh, yang di Amerika kalau nggak salah, di Australia waktu itu ya, WCA World Championship ya kalau nggak salah, dia pernah ikutan. Indonesian Championship dia pernah ikutan ya. Oh, nggak pernah ikutan ya, tapi dia punya jaket Indonesia NSA gitu. Oke, kita lihat megamixnya dia. Waduh, Trust 2019 aja dia udah 1 menit 13 detik guys rata-ratanya. Kita akan lihat rata-ratanya karena itu yang akan nanti menentukan siapakah yang akan podium, bukan singlenya gitu. Kita lihat 1 menit 13 detik. Oke, ini 2019 loh. Mungkin sekarang dia udah sampai 40-50 detikan ya kalau dia sering latihan. Kita lihat dari fotonya dia kayak lebih suka big cube ya, kelihatan ya. Jadi mungkin dia lebih targetin di big cube ya mungkin, atau megamix ya. Ya megamix juga sih, soalnya dia termasuk ruby besar gitu. Oke, lanjut ya. Setelah Mas Anang ada Mas Cendi. Oke, Mas Cendi kita akan lihat. Waduh, ada delegate kita ini. Kalau nggak ada dia, kita tidak akan bisa mengikuti WCA competition, tidak akan ada di Indonesia. Oke. Di megamixnya dia itu 2 menitan. 2022 loh terakhir. Oh ya, 2022 ini yang CC Mini Sunday ya. Itu nggak ada megamix. Jadi kita bisa bilang di megamixnya itu terakhir 2019 ya. 2 menit. Ya, mungkin dia nggak akan menonjol Mas Yendi di megamix. Nah, kita ngeliat yang ada WCA ID-nya. Ada Mas Girza. Kita ngeliat. Waduh, ini nih saingan kita berikutnya, saingan gua ya. Di megamix dia itu 2019 terakhir 53 detik rata-ratanya. Waduh, 3 tahun yang lalu loh itu. Tapi kalau dia konsisten latihan, dia bisa mungkin 30 detikan ya, 30-40 detikan. Kalau dia konsisten latihan, kita nggak tahu apakah dia konsisten latihan dengan di megamixnya. Kalau dia konsisten, wah dia bisa jadi kandidat kedua nih. Kandidat yang bakal menjadi podium kedua, podium 2-3 lah, antara itu gitu. Setelah itu ada Elliot. Nah, Elliotnya kayak masih kecil lah. Ya, anak kecil ya. Dia 2 menit 45 detik ya, jadi nggak terlalu menonjol ya. Dia lebih targetin di Rubik kecil kayak Pyramix dan Cube mungkin ya. Oke, yang selanjutnya ada yang pernah yang memecahkan ASR kemarin, Asian Record di event 3x3 One Minute. Oke, Mas Fahmi dia juga ikut megamix. Kita akan lihat kenapa fotonya seperti ini, Mas. Kita lihat megamixnya dia 1 menit 14 detik untuk 2017 loh, 1 menit 14 detik 5 tahun yang lalu. Dan terakhir gue lihat di video dia juga sering upload video source megamix itu. Kalau nggak salah dia sekitar 40 detikan ya, mungkin 30-40 detikan. Ini bisa menjadi saingan gue juga dan bakal sedikit lebih sulit untuk gue ngalahin Mas Fahmi ini di megamix. Oke, jadi kita sudah dapat 3 kandidat yang bakal bisa menjadi podium dan juga saingan gue nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke orang berikutnya. Ada Fauzan. Kita ngeliat megamix dia itu 3 menitan. Oke, kita lewati dulu yang segitu. Mas Fayat yang pernah gue lawan di 4x4 PSKG Premier ya. Waktu itu udah lama banget. Megamixnya 1 menit 23 detik. Oke, ini lumayan tapi kita lewatin. Ada Mas Fikri, kita akan lihat 1 menit 34 detik untuk megamixnya. Oke, gue agak sedikit percepat karena nanti biar nggak terlalu lama videonya. Aduh, ini juga, ini nggak usah dilihat sih. Kenapa merah-merah banget ya? Merah-merah semua nih rekor-rekornya, NR semua. Megamixnya kita akan lihat 30 detik untuk single dan 34 detik untuk atlet. Waduh, ini nggak perlu ditanya, udah pasti podium 1 ini. Oke, kita akan lihat selanjutnya ada ini di bawah gua ya, ada Irkam, nggak terlalu kenal gitu. Kita
Kita lihat megamixnya 3 menitan. Oke, lewatin saja dulu yang masih di atas 100 itu. Kita ngelihat yang di bawah 1 menit apakah ada. Jundi kita akan lihat. Megamixnya dia 1 menit 58 detik. Oke, kita lewati. Di sini ada lewatnya Laksmana Eka, kita akan lihat 2 menit 56 detik ya megamix. Lewati. Wow, ada Ibu Maria. Ya ini ya legenda Indonesia ya, orang Indonesia pertama atau sekaligus cuber Indonesia pertama yang mengikuti WCA competition ya. Kalau kita bisa lihat di itunya dia, kita lihat paling bawah. Ya lihat full NR di sini ya. 2007 loh. Jadi dia tuh bisa dibilang orang pertama yang ikut kompetisi Rubik ya. Dan ininya semuanya di luar Indonesia ya, semuanya ada di Belgia, Jerman. Jadi dia keliling dunia ya. Waduh, keren banget ya, keren banget ini. Bahkan dia masih kuat untuk bisa ikutan gini ya, otaknya masih mampu ya. Waduh, aku jadi kalah nih. Oke, sekarang lanjut ke sini. Muhammad Badruddin, kita lihat 1 menit 20 detik. Wah, ini di Jepang loh. Sebentar. Muhammad Badruddin di Jepang ya? Bukan. Gue kira gue kenal ya, 1 menit 20 detik. Oke, lumayan tuh bisa menjadi kandidat juga kalau dia tahun ini bisa dapat setara sama orang-orang yang sebelumnya gue katain lagi. Orang sebelumnya gue bilang gitu. Muhammad Farhan kita melihat 2 menitan. Oke, kita lewati. Raihan kita lihat 1 menit 44 detik, lumayan. Muhammad Yunan Fahmi 1 menit 33 detik, lumayan juga. Waduh, ada Mas Zafran Zafran dia juga ikut megamix. Waduh, keren. Tapi 3x3 dia ngeri sih ya, keren ya. Kita lihat megamix dia nggak terlalu menonjol ya, dia kayak lebih fokusin di Rubik 3x3. Dan 4x4 dia juga bagus banget nih. Wah, jadi mungkin dia targetin di situ sih, jadi nggak terlalu ya. Oke, kita lihat selanjutnya ada ini. Siapa ini? Kita lihat megamixnya 3 menit ya, 2 menit 59 tuh. Lanjut ke ini, Raihan Aji Nugraha. Megamixnya itu 1 menit 39 detik ya. Belum masuk ke kandidat ini, belum ada yang menggeser kandidat yang gue katain sih. Kok kayak malah menghina ya. Oh, ini bukan. Renji Earl. Dia belum ada historinya sama sekali. What? Dia pernah dapat 5 detik ya? Wah. Rata-rata 8 detik NR 1000 loh. 2x2, gue salah lihat. Gue kira 3x3 lagi. Kok bisa 5 detik ya? Tapi itu NR 1000-an. Oke, selanjutnya ke nih, Tierly Orlan nggak ada. Oke, ini yang terakhir. Waduh, ada Mazaki nih. Waduh, gila. Wah, megamix ini ternyata 2 menitan ya. Dan itu adalah terakhir 2020, ya kan? 2019 terakhir. Oke, setelah gue lihat tadi analisis kompetitornya, ada 3 kandidat ya. Oke guys, tadi kameranya malah mati. Gue nggak tahu udah sampai mana, ketinggalan ini. Pokoknya intinya gue tadi lagi ngeliat kompetitor menganalisis kompetitornya yang mengikuti event Megamix ya. Jadi mohon maaf ada kompetitor yang ketinggalan. Intinya ada 3 kandidat kompetitor yang mungkin jadi saingan gue. Ya, yang pertama tuh pasti Christian Fusada. Itu udah bukan saingan lagi sih, itu udah jauh banget. Jadi kita anggap dia sudah podium 1 ya. Lalu yang kedua itu ada tadi siapa namanya? Fahmi Aulia Rasman. Dia tuh kalau gue lihat di channel YouTube-nya mungkin dia itu kira-kira bisa sub 45 untuk Megamix ya, sub 45. Mungkin dia bisa jadi podium 2. Nah, yang ketiga ini nih masih 50-50 sama gua. Dia soal 53 detik rata-ratanya terakhir tahun 2000 berapa itu tadi? 19 kalau nggak salah. Dan gua sekarang saat ini masih sub 50 gitu. Sekarang ya. Dia nggak tahu nih kalau dia masih aktif
mengikuti melatih Megamixnya dia, mungkin dia bisa jadi podium 3 ngalahin gua gitu. Nah itu sih, gua masih penasaran sama siapa tadi, Dirza ya kalau nggak salah. Ya di si Dirza ini gua masih penasaran nih orangnya, gua belum pernah lihat, dan dia bahkan jarang gua lihat aktif di komunitas ya. Mungkin kayak gue pernah lihat dia orangnya, namanya tuh gue pernah lihat waktu ikut kompetisi online, tapi di cup di mana gitu, kapan gitu ya. Kalau di kompetisi online yang paling menonjol ya waktu itu sangat gue ya si Christian Fusada, ada Koda waktu itu gue pernah lawan di Megamix, dia juga lumayan sub-1 dia. Waktu itu ya tahun lalu sub-1 dia. Tapi dia nggak ada ya, karena dia tuh orang Jakarta, mungkin dia malas jauh-jauh ke Surabaya untuk ikutin ginian. Dia cuma ikut di Jakarta aja jadinya. Ya. Jadi ada 3 kompetitor itu. Oke. Selanjutnya di sini kita ngeliat apalagi setelah menganalisis kompetitor, kita akan menganalisis deskripsinya. Kita lihat dulu deskripsinya seperti apa. Ini dia pendaftaran cabangnya. Nah ini kita lihat jadwalnya dulu ya. Oke. Di sini jadwalnya. Oke. Pertama, oh ya, untuk semua ini jadwal untuk semua event ya. Dimulai itu jam 8 ya, registrasi ulang nih pastinya. Registrasi ulang. Ruangannya di Glak Cafe dan E3. Kebetulan gue sudah dapat juga penginapan untuk deket banget sama kompetisinya. Dan tapi belum gue gitu sih, belum gue booking tuh. Takutnya maunya gue nggak tahu kapan mau booking. Nanti takutnya malah kamarnya kosong lagi gitu. Oke, selanjutnya setelah registrasi ulang dia bakal ada tutorial untuk kompetitor baru dan salam pembuka gitu ya. Di sini ya biasa cuma 15 menitan sampai jam 9. Jadi kompetisi itu dimulai jam 9 ya. Itu adalah kubus 3x3, Rubik 3x3 yang ronde pertama. Dan ini diambil itu ranking 8 besar. Waduh, cukup dikit juga ya. Ranking 8 besar. Dan juga ada di sini selanjutnya ada 2x2. Ronde pertama itu 8 besar juga. Waduh. Waktunya cuma 1 jam. Ini juga 1 jam 15 menit ya. Setelah itu ada 4x4 langsung final ya. Best of 3 yang diambil atau average of 5. Di sini 4x4. Gue nggak terlalu targetin sih karena gue tahu gue masih cupu 4x4 gue ya. Lalu kita dapat istirahat selama 1 jam. Setelah istirahat bakal ada event 3x3 blindfold final langsung best of 3. Lalu ada 3x3 one-handed. Di sini langsung final ya tentunya. Waktunya 45 menit doang. Lalu ada Pyramix ronde pertama. Oh, ada ronde pertama juga Pyramix-nya. Di sini ranking 8 besar yang maju ya. Tapi Pyramix juga, Pyramix gue masih cupu juga. Ya masih sub 7 ya. Jadi itu lambat banget nanti. Lalu ada Cube langsung final. Ya, Cube gue juga gue gak terlalu targetin karena Cube gue sub 10 guys. Waduh, itu lambat banget sih. Lalu ini event yang gue tunggu, wah mainnya sore ya. Jadi tangan gue udah agak dingin juga tuh rasanya. Jam 4 ya. Jam 4 WIB ya, WIB ya kalau di Surabaya. Ya WIB kayaknya. Sampai jam 5. Oke. Lalu break lagi karena ada Isoma. 17-18. Itu 1 jam breaknya. Di sini ada makan nggak? Ini kayak dapat ya. Ini dapat makan siang juga ya. Di makan siang aja. Lalu kubus 2x2 final. Itu jam 6:30 malam. Lalu ada Pyramix final. Itu jam 7 malam. Jam 7 kurang 15. Lalu ada yang terakhir ada 3x3 final ya. Waduh, ini mainnya malam lagi. Kalau gue sih udah kaku banget dan gue sih kalau main malam-malam gitu. Dingin soalnya guys. Pergi itu di cafe ya pasti ada AC-nya gitu. Waduh, gue udah kram juga di tangan itu. Nggak bisa main lancar kayak biasanya. Jari-jari gue.
Lalu yang terakhir itu ada penutupan sekaligus penghargaan, pemberian penghargaan gitu. Setengah jam, dari jam setengah 8 malam sampai jam 8 malam. Oke, di sini ada ininya. Oke, sekarang kita lihat dulu di cabang. Ini cabangnya yang tadi ya. Oke. Di sini biaya registrasinya itu 150.000 ya untuk semua event. Tapi kalau kalian mau ikutan sih udah kayak udah lewat sih. Oh ya, besok terakhir itu. Besok tanggal 18 ya. Tanggal 18 Juli terakhir pendaftaran. Tapi kayak sudah ditutup sih, soalnya sudah batas kompetitor itu udah cukup. Soalnya dia sebelumnya itu bilang kalau nggak salah batas kompetitornya itu 50 dibatasin. Tapi sekarang ada 60 orang, mungkin dilebihin 10 karena dia melihat ada banyak gitulah, apa namanya tuh kompetitor baru yang mungkin dia kasihanin lah gitu ya. Ya soalnya dia ini kompetisinya pertama gitu guys. Jadi mungkin dikasih 10 lebih kotanya ya, jadi 60 orang dinaikin. Dan ini udah nggak naik lagi nih kompetitor, berarti udah nggak ada yang daftar lagi, udah dibatasin sampai 60 orang aja gitu. Ya, di sini ada bentar. Ini kan ada 59, berarti ada satu orang yang nggak ikutan 3x3. Waduh, ini doang. Waduh, dia cuma ikutan 3x3 blindfold nih. Siapa nih? Wah, bahkan rekornya dia juga cuman 3x3 blindfold dan multi blind. Waduh. Oh, dia pernah ikut di Dewata Cube Day yang di Bali. Di Nganjuk juga, Surabaya comeback. Waduh, dia cuma ikutan blindfold doang. Wah, keren sih. Oke guys, ya segitu saja untuk analisisnya. Ya, segitu saja untuk analisis dari kompetisi Surabaya Open 2022 nanti ya. Tepatnya nanti gue akan berangkat hari Kamis tanggal 21 ya, 21 hari Kamis gue akan berangkat. Sekaligus gue akan nge-vlog di sana nanti. Untuk video vlognya akan di video selanjutnya ya, karena nanti ini kepanjangan. Ini fokus untuk analisa doang dan juga unboxing gitu ya. Di video selanjutnya gue akan ya mungkin persiapan ya, kayak persiapan untuk berangkatnya gitu. Nanti di video part 3 mungkin gue akan itu ada video full perjalanan dari Bali ke Surabaya. Lalu di video part 4 baru gue akan nge-vlog di dalam kompetisi itu. Nanti mungkin gue bakal banyak banget ketemu teman-teman online gue ya, yang sering gue ajak main cube Rubik juga. Udah gak sabar banget gimana sih muka mereka gitu ya, gitulah. Oke, sebagai penutupan gue mau coba solving satu solve aja di Rubik Megamix ya. Kalau gue bisa dapat sub 50 sekarang, gue tadi belum dapat latihan. Kalau gue bisa dapat sub 50, gue yakin juara. Gue yakin podium ya. Podium 3. Oke. Gue pakai ini aja. Sip. Kita akan lihat berapakah gue akan dapetin ini. Bentar. Gue takut mati kamera soalnya guys. Dia ada batasnya nih. Cuman sampai belasan menit doang. Nanti malah mati lagi nih. Kan malah ketinggalan nanti detik-detik gue dapat sub 50 gitu. Sebenarnya sub 50 tuh sekarang udah mulai biasa lagi. Karena gue sudah mulai ya agak sering latihan dikit ya. Nggak seperti dulu gue sempat vakum beberapa bulan. Itu waduh parah tuh. Nggak bisa lagi soalnya gue main guys. Udah nggak ada niat dan semangatnya hilang juga. Jadi ya mumpung nih sekarang beruntung banget gue bisa ikutan nih kompetisi. Gue jadi comeback lagi nih dari vakum gue selama beberapa bulan di dunia cubing. Dan juga gue jarang upload ya karena fokus ngerjain project yang mau gue buat itu. Oke, lanjut ya sekarang. Sip. Langsung kita akan inspeksi. Aduh sial, lambat banget.
Wow, akhirnya gue dapat sub 50. Oke, ini agak kurang ya sedikit ya. Gue coba benerin dulu. Ini kalau kalian bisa lihat, ini gue dapat 46.11, 46.1.11 ya. Sip. Oke. Di solve pertama gue dapat sub 50. Oke, jadi gue yakin bisa dapat podium 3. Ya. Kenapa gue bilang 3 ya? Karena gue sudah tahu siapa podium 1-2-nya. Oke, intinya kalau tebakan gue benar, podium satunya itu Frisan Fusada di event Megamix dan podium 2-nya itu Fami, lalu podium 3-nya gue. Oke. Kalian apa ya? Pokoknya kalau tebakan gue benar, kalian bebas, kalian komen apapun. Gue bakal giveaway. Oke. Nggak tahu ya, ini nggak tahu gue mau bakal giveaway apa enggak ya. Tapi nanti 1000 subscriber. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Dan wah, ini berapa menit ya? Dan tadi gue 2 kali hidupin kamera nih guys, karena 2 kali mati juga. Mungkin udah sampai 20 menitan kali ya, 20 menitan lebih. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Di video berikutnya gue nanti bakal coba buat video untuk persiapan sebelum gue berangkat ke Surabaya. Ya mungkin persiapannya itu kayak masukin barangnya apa, yang barang-barang apa yang harus gue masukin, mungkin persiapan bongkar-bongkar Rubik gitu, lalu ya pokoknya gini lah, kasih loop Rubiknya, setting Rubiknya sebelum persiapannya, seperti itulah mungkin nanti ya bayangannya. Oke, thank you banget dan see you the next video, bye.